Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore permisa yang ada di rumah. Kembali lagi dengan saya dalam rangkaian acara Ramadan Tetap Sehat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Yang dalam hal ini saya sudah bersama narasumber yang langsung dari ahlinya ya. Ini langsung dari ahli gizi rumah sakit, betul ya Mbak ya? Betul. Iya. Boleh perkenalan dulu Mbak Febri, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handriana Febri, ahli gizi di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Oke, tadi sudah perkenalan ya. Nanti mungkin bisa saya hai kalau mungkin ketemu di jalan atau mungkin nggak sengaja mungkin bisa papasan atau apa, nanti mungkin bisa langsung menyapa saja ya. Gitu. Katanya kan tak kenal maka tak sayang gitu ya Mbak ya. Oke, untuk selanjutnya ini karena narasumbernya langsung dari ahli gizi, jadi pasti kita akan membahas soal gizi dong tentunya ya teman-teman semua. Ya, untuk tema pada hari ini yaitu tips dan trik untuk mempersiapkan puasa ya. Untuk mempersiapkan puasa kepada Mbak Febri, silahkan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dini. Saya akan berbagi sedikit tips ya terkait Ramadan sehat. Oke, jadi faktanya adalah pada saat kita berpuasa, tubuh kita hanya menggunakan lebih sedikit energi ya. Jadi pada saat berbuka puasa kita tidak perlu makan secara berlebihan. Begitu juga pada saat sahur. Ya, tapi pada hal ini kita hanya perlu mengatur pola makan agar tetap bisa berpuasa dengan baik dan tetap bisa produktif pada siang hari pada saat kita berpuasa. Oke, tadi kan Mbak Febri membicarakan soal pola makan saat berpuasa ya. Mungkin Mbak Febri juga bisa membagikan tipsnya untuk pemirsa yang ada di rumah mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menu saat sahur yang bisa memenuhi kebutuhan pada siang sampai sore hari. Dan juga mungkin untuk berbuka puasa biasanya ya Mbak ya, biasanya kan kalau mungkin kita berbuka puasa itu terkadang kita langsung minum yang berat-berat nih, minum manis dengan jumlah yang berlebih atau mungkin langsung makan berat. Nah ini mungkin Mbak Febri bisa membagikan tips dan triknya untuk pemirsa yang ada di rumah mengenai menu yang pas untuk buka dan sahur gitu Mbak Febri, silakan. Baik Mbak Dini, jadi pada saat sahur dulu ya. Ya, jadi pertama kita cukupi kebutuhan air dulu, rehidrasi setelah kita bangun tidur. Kemudian yang kedua kita makan ya, biasanya langsung makan. Kenapa kita harus memilih makanan yang baik pada saat sahur? Karena makanan yang kita makan pada saat sahur itu yang akan memberikan kita energi untuk berpuasa ya pada siang hari betul. Sampai menuju buka puasa ya. Untuk pemilihan makanannya, untuk karbohidratnya pertama pilihlah karbohidrat kompleks, jadi supaya di dalam tubuh itu dicerna lebih lama ya, jadi kita merasa kenyang lebih lama. Bisa dikombinasikan antara nasi putih, bisa juga ditambah dengan kentang. Kentangnya bisa di sup, jadi kita bisa minum air supnya itu ya, air sup dari kentang yang tentunya mengandung mineral dan vitamin dari kentang tersebut. Untuk lauknya, lauk kan merupakan sumber protein bagi tubuh kita ya Mbak Dini. Ya, betul, ya. Betul. Pada saat kita tidak berpuasa biasanya pengolahannya itu menggunakan minyak yang banyak dan menggunakan suhu yang tinggi, di mana hal tersebut bisa memperberat kerja tubuh kita ya dalam mencerna, jadi membuat tubuh kita itu lebih cepat lelah, kemudian mudah mengantuk juga ya. Ya, jadi sebaiknya pada saat berpuasa untuk proses pengolahan makan sebaiknya itu menggunakan minyak yang sedikit atau kalau bisa lebih baik direbus atau dikukus. Kemudian untuk sayur gunakan porsi yang lebih banyak. Kemudian selanjutnya sebelum imsak kita bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung air yang tinggi ya, seperti pir, semangka, kemudian melon ya. Untuk mencukupi kebutuhan protein boleh juga ditambah susu atau produk olahannya ya. Jadi kita tetap mendapatkan protein dan kalsium dari susu tersebut. Iya. Sudah ini Mbak, ya kalau yang untuk berbukanya. Oke, jadi
setelah seharian kita berpuasa, pastikan kita kehilangan cairan ya Mbak. Untuk yang pertama kita bisa langsung minum air putih dulu ya, 1 gelas. Kemudian pada saat kita berpuasa tidak hanya cairan tubuh yang hilang ya Mbak Dini, tapi juga elektrolit dalam tubuh kita hilang. Jadi kita bisa mengganti elektrolit tersebut dengan minum air kelapa, kemudian minuman isotonik atau minuman jus buah juga boleh. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya pemirsa mengenai tips persiapan menu saat buka dan sahur. Nah, di sini mungkin ini saya mewakili pemirsa yang ada di rumah. Sebenarnya apa sih makanan spesifik yang mungkin bisa kita hindari saat berpuasa seperti itu? Oke, baik. Jadi ada beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya kita hindari ya Mbak Dini. Yang pertama contohnya minuman yang diuretik ya. Contohnya itu ada kopi, teh, dan coklat, minuman coklat. Ya, hal tersebut bisa dihindari karena bisa menjadikan kita lebih sering berkemih atau buang air kecil, di mana minuman tersebut apabila diminum pada saat sahur bisa membuat kita berdehidrasi, padahal kan kita harus puasa ya. Kemudian tapi masih tetap bisa ditoleransi nih Mbak Dini bagi teman-teman mungkin yang tidak bisa dalam 1 hari harus minum kopi mungkin ya ditoleransi boleh minum kopi pada saat setelah tarawih. Ya, tapi tidak dianjurkan saat sahur minum kopi gitu ya Mbak ya? Ya, pada saat tarawih boleh, tapi untuk jumlahnya juga harus kita kurangi dari biasanya. Pada saat malam hari mungkin ketika kita berkemih lebih banyak, kita masih bisa minum air putih ya Mbak. Ya, kemudian selain itu makanan yang dapat merangsang saluran cerna seperti pedas ya, pedas dari cabai, kemudian dari merica atau asam dari cuka. Ya, supaya ibadah puasa kita lancar, sebaiknya makanan tersebut bisa kita hindari sementara waktu. Ya, selain itu juga tadi ya makanan yang mengandung tinggi lemak dan dimasak menggunakan suhu yang tinggi karena bisa memperberat kerja pencernaan. Ya, jadi begitu ya pemirsa yang ada di rumah, tadi sudah disampaikan secara jelas dan secara rinci mengenai tips dan trik persiapan ya, mempersiapkan menu saat buka dan sahur, dan terutama hal yang dihindari atau makanan minuman yang dihindari saat puasa. Contohnya tadi sudah disebutkan seperti kopi, teh, dan coklat ya. Mungkin pemirsa yang di rumah sudah biasa nih mengonsumsi kopi gitu ya Mbak ya. Itu nanti bisa diatur aja cara minumnya, mungkin bisa setelah tarawih ya tadi ya Mbak ya. Oke, jadi saat sahur tidak dianjurkan untuk meminum ya, tadi yang sudah disebutkan, biar nanti tidak lemas gitu ya Mbak ya. Oke, ya ini mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih Mbak untuk pemirsa yang ada di rumah mengenai tadi yang sudah disampaikan? Oke, baik. Jadi pada saat buka dan sahur, saya berpesan untuk tetap memilih makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Selain itu cukupi kebutuhan cairan ya, 1 gelas saat setelah bangun tidur sahur, kemudian 1 gelas saat sahur, 1 gelas saat berbuka puasa, kemudian 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas saat makan besar, kemudian 1 gelas setelah tarawih, 1 gelas sebelum tidur. Oh iya, oke. Sudah Mbak? Iya. Ini karena waktunya sudah menunjukkan sebentar lagi akan berbuka puasa, mungkin teman-teman juga akan mempersiapkan menu-menu yang untuk berbuka puasa. Oke, terima kasih. Jangan lupa saksikan Ramadan Tetap Sehat bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Banjarnegara dalam sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.